Patung tersebut menggambarkan pertempuran Kadesh di Sungai Orontes yang sekarang disebut sebagai Suria, di mana Raja Mesir berperang melawan Raja Het. Relief yang paling terkenal adalah gambar raja yang berada di atas kereta menembakkan anak panah ke arah musuh yang melarikan diri dan ditawan. Kemudian, adegan lain menunjukkan tentang kemenangan Mesir di Libya dan Nubia. Di sebelah utara, terdapat kuil pahatan batu lain yang dikenal sebagai kuil kecil, yang dipersembahkan untuk Dewi Hathor dan istri kerajaan Ramses II, yaitu Ratu Nefertari. Di bagian depan kuil kecil, patung-patung kolosalnya terdiri dengan ukuran yang sama dengan patung-patung suaminya. Pembangunan kuil di Abu Simbel diperkirakan memakan waktu selama 20 tahun. Pada masa pemerintahan Ramses Agung yang setara dengan tahun 1265 sebelum Masehi. Seiring berjalannya waktu, kuil Abu Simbel tertutup oleh pasir, khususnya pada abad ke-6 sebelum Masehi, saat pasir menutupi patung-patung kuil induk hingga setinggi lutut. Hingga pada tahun 1813, ketika seorang orientalis Swiss bernama Burckhardt menemukan titik candi utama. Burckhardt kemudian membicarakan penemuannya dengan rekannya yang seorang penjelajah dari Italia bernama Giovanni Bellonzi. Saat itu, keduanya melakukan perjalanan bersama ke situs tersebut, tetapi tidak dapat menggali pintu masuk ke kuil. Bellonzi kembali pada tahun 1817 dan kali ini ia berhasil memasuki komplek tersebut dan membawa semua barang berharga yang bisa dia bawa. Antara tahun 1964 hingga 1968, patung dan monumen bersejarah di situs Abu Simbel terpaksa harus dipindahkan seluruhnya ke lokasi baru, di atas bukit bebatuan, di atas waduk bendungan tinggi Aswan. Operasi pemindahan fenomenal itu ditaksir menelan biaya sekitar 40 juta dolar, karena kuil terancam dengan tenggelam akibat naiknya air Sungai Nil setelah pembangunan bendungan tinggi. Sebelumnya, pemerintah Mesir membangun bendungan tinggi untuk kepentingan distribusi air Sungai Nil dengan mengabaikan bahaya yang akan terjadi pada kuil Abu Simbel. Kuil Abu Simbel terancam tenggelam dan membuat pemerintah Mesir panik dan dirasa tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk menyelamatkan Abu Simbel dari banjir. Akhirnya, Mesir meminta bantuan kepada UNESCO agar mengumumkan pada dunia untuk bersatu melindungi monumen warisan ini dengan memberikan solusi. Dan dunia merespon seruan tersebut dengan mengirimkan para insinyur terbaiknya. Para insinyur dunia, selain para insinyur Mesir, bertemu dan bekerja serius mengembangkan solusi realistis untuk menyelamatkan Abu Simbel dari krisis tersebut. Akhirnya diputuskan bahwa gunung dan kuil akan dipisahkan dari tempatnya dengan cara memotong gunung dan kuil di bawahnya. Solusi ini tampak seperti sebuah fantasi dan sulit diterima akal saat itu, mengingat arkeologi yang berusia tua sulit untuk dilakukan perpindahan frontal. Kendati demikian, itu adalah satu-satunya solusi untuk menyelamatkan kuil Abu Simbel. Meskipun memiliki kemungkinan kesalahan tinggi, tetapi tidak ada solusi lain. Sementara air Sungai Nil akan segera membanjiri tempat tersebut dan menenggelamkan semuanya. Rencananya, mereka akan memindahkan kuil Abu Simbel ke tempat yang aman terlebih dahulu. Akhirnya, patung-patung tersebut dipotong menjadi balok-balok besar hingga 30 ton dan diletakkan di jarak 200 meter dengan tinggi 65 meter. Upaya ini membutuhkan pekerjaan yang berat serta panjang, sehingga para pekerja tidak diperbolehkan untuk beristirahat. Mereka bekerja bergiliran sepanjang waktu.
Kemudian, mereka menyiapkan tempat baru yang berjarak 2.500 meter dari lokasi semula. Pada bulan Januari 1966, sebagian dari kuil Abu Simbel sudah dipasang di lokasi terbarunya. Tahap paling pentingnya adalah merakit kembali wajah para dewa yang telah terpotong. Perakitan kembali itu dilakukan dengan teknik yang luar biasa sehingga tidak mengalami kerusakan yang berarti. Wajah-wajah patung yang dipotong dan terpisah dari badan dipasangi batang-batang baja yang kemudian disambungkan ke badan patung. Selain itu, Mesir membangun kubah di sekeliling kuil agar menyerupai alam sebelumnya seperti yang ada saat ini.